Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Di pekan ke-11 ya, atau pertemuan ke-11 ini kita akan melaksanakan perkuliahan dengan metode diskusi kelompok ya, di mana tema dari pekan ke-11 ini terkait dengan bagaimana Undang-Undang Dasar itu sebagai sumber tertib hukum di Indonesia, karena dia merupakan sebuah konstitusi negara. Ya. Seperti biasa, Anda harus buat makalah yang di dalamnya ada tentu konsepnya, ada gambaran realita kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Anda bisa menemukan 5 masalah sehingga ada rumusan masalahnya. Lalu Anda diharapkan bisa memberikan alternatif solusi. Ya. Bisa Anda melihat kekuatannya, kelemahannya, apa ancaman dan peluang. Ya. Jadi di materi ini, di pertemuan ini kita akan melihat ya undang-undang yang ditetapkan oleh DPR ya, atau dalam proses penetapan, di mana dalam materi sistem konstitusi yang kita pelajari bersama di pekan ke-3, di situ kan ada tata urutan perundang-undangan. Di bawah Undang-Undang Dasar itu ada ketetapan MPR, ada undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang kita mau lihat di sini adalah bagaimana undang-undang itu. Harusnya undang-undang itu kan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kalau dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka di constitutional review oleh Mahkamah Konstitusi. Itu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, di materi, di subtema pertama untuk kelompok 1 itu bicara mengenai Undang-Undang KPK. Ini kan KPK lahir di masa reformasi ya. Dia lahir sebagai sebuah lembaga ad hoc, komisi kan, komisi pemberantasan korupsi. Agar apa? Agar ya ada percepatan penanganan ya, baik itu upaya preventif maupun upaya represif, penindakan ya terkait tindak pidana korupsi. Nah, setelah puluhan tahun ini reformasi, seharusnya lembaga-lembaga hukum yang lain itu sudah kuat untuk menyelesaikan masalah tipikor ini. Tapi kelihatannya kan tidak demikian. KPK tetap ada dan dianggap penting tetap ada. Lalu kemudian keluarlah undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Nah, itu tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 30 2002 tentang KPK. Nah, ada yang melihat bahwa undang-undang yang lahir ini justru melemahkan. Ada istilah dulu kriminalisasi. Apa betul begitu? Tentu kita menyadari bahwa tidak boleh ada lembaga yang superpower di sebuah negara. Semua harus dalam kerangka balance of power ya. Selalu dalam kerangka keseimbangan kekuasaan, saling mengawasi gitu. Sehingga tidak boleh ada absolutisme. Nah, itu di satu sisi orang mengatakan KPK tidak boleh menjadi sebuah yang tanpa pengawasan, sebuah yang ya harus independen ya, tapi bahwa kemudian tidak boleh superpower. Karena ini juga dijalankan oleh orang-orang kan. Ingat, power tend to corrupt dalam bahasanya Lord Acton. Kekuasaan cenderung diselewengkan. Nah, itulah yang melahirkan undang-undang ini untuk menurut versi mereka yang sepakat bahwa ini untuk meluruskan ya, supaya kemudian ya tertib hukum itu ada, supaya tidak ada tadi lembaga yang superpower. Tapi di sisi lain Anda melihat bahwa ya justru ini melemahkan. Misalnya terkait penyadapan. Ada lembaga pengawas, tidak boleh sembarang menyadap, harus menyampaikan dulu. Dan itu dianggap bisa melahirkan kebocoran dan seterusnya, macam-macam lah. Silakan Anda analisa itu. Sama juga dengan status KPK, itu status ASN itu, pada pegawai KPK. Itu juga banyak melihat, kalau dia ASN berarti dia bisa tidak independen karena dia punya pimpinan badan kepegawaian negara dan seterusnya. Silakan nanti didiskusikan itu ya, kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2 itu bicara mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini juga berdarah-darah ini, di mana ya ini memang perlu ada titik-titik optimum ya, perlu ada equilibrium, keseimbangan ini antara
pengusaha dengan buruh, dengan pekerja. Karena ini ya harus melahirkan hubungan mutualis. Tidak boleh buruh mengatakan ya kita ini diperlukan tidak adil, kita harus dapat upah sebesar-besarnya. Itu bisa membuat pengusaha gulung tikar itu. Ada juga yang kemudian mengatakan buruh korporasi itu pengusaha mengatakan ya yang punya modal kan saya. Nah, itu juga tidak boleh karena kita negara Pancasila, tidak boleh ada monopoli, eksploitasi dan seterusnya. Sehingga perlu ada titik temu yang mana menguntungkan pengusaha, terbukanya lapangan kerja dan masyarakat bisa punya lapangan pekerjaan. Nah, ini undang-undang yang ada ini tahun 2003 ini 13/2003 berubah menjadi Undang-Undang Cipta Kerja atau yang biasa dikenal dengan Omnibus Law ya. Nah, ada yang melihat bahwa di situ lebih mementingkan pengusaha, di mana pekerja menjadi tereksploitasi, tidak mewujudkan nilai-nilai Pancasila ada bahasanya orang-orangnya. Ini kan menjadi menjadi sesuatu yang buruk bagi mereka yang melihat ini sebagai eksploitasi. Iya, nanti silakan lihat itu kelompok 2 ya. Kemudian kelompok 3 ada undang-undang tentang penanggulangan COVID. Ini kita kan masih dalam masa pandemi nih. Itu ada undang-undang nomor 2 tahun 2020 yang menetapkan Perpu nomor 1 tahun 2020. Ingat ya bahwa Perpu itu kan domain pemerintah. Perpu itu yang mengeluarkan adalah pemerintah, dalam hal ini presidennya. Tapi Perpu itu tidak boleh berlaku hanya sebagai Perpu. Pada masa persidangan berikutnya DPR itu harus menyidangkan apakah Perpu menjadi undang-undang atau kemudian dibatalkan. Nah, ini Perpu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi ini menjadi sebuah undang-undang. Ada yang melihat bahwa undang-undang ini justru menjadi legalitas terhadap tipikor. Karena di sini dikatakan bahwa itu tidak bisa dituntut secara perdata maupun pidana, yaitu kebijakannya. Kalau kebijakannya ternyata itu merugikan negara, itu kan menjadi masalah. Silakan Anda diskusikan itu. Apakah ya? Tapi memang undang-undang ini penting, landasan ini penting. Karena kan pandemi itu kurang lebih sama dengan bencana ya. Ini kan bencana kesehatan. Bencana alam juga begitu. Kalau tidak bergerak cepat itu dampaknya bisa besar. Sama juga dengan COVID. Tapi tentu dalam konteks good governance ya, clean governance ya, itu perlu ada aturan yang tidak memberikan peluang untuk lahirnya penyelewengan. Kemudian kelompok 4 itu bicara mengenai ya ini rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana. Ini juga banyak yang kemarin melihatnya sebagai sesuatu yang terlalu masuk ke wilayah-wilayah privat. Dan itu bisa melahirkan kekacauan. Walaupun tentu di sisi lain orang berpikir ya memang ini undang-undang hukum pidana ini undang-undang hukum pidana ini perlu diperbaiki. Kenapa? Karena ya ini kan produk Belanda yang mana kemudian perlu dilihat dalam konteks budaya Indonesia. Utamanya terkait dengan makar, itu juga banyak persoalkan. Dan sampai ini mengebiri hak-hak konstitusional, hak-hak demokrasi dari rakyat. Silakan nanti kalau mau 4 itu. Kemudian kalau mau 5, ini juga tidak kalah pentingnya. Ada undang-undang haluan ideologi Pancasila. Ini kan yang berubah ya. RUU HIP. Kan ada yang melihat, wah ini bahaya. Ini bisa membuat tafsiran-tafsiran baru yang bisa berbahaya terhadap ideologi Pancasila. Nah, silakan lihat nanti itu ya. Kemudian selanjutnya kelompok 6, ini. Anda diminta kenali isi aturan perundang-undangan di bidang ilmu Anda, apa hubungannya dengan aturan di atasnya. Kan misalnya begini, kalau bicara pendidikan kan ada undang-undang Sisdiknas. Undang-undang Sisdiknas itu, undang-undang pendidikan tinggi itu dan seterusnya itu kan dalam rangka untuk mewujudkan tujuan negara kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu ada di pasal 31 kan di konstitusinya. Ada di pembukaan. Ada yang keempat, tujuan negara itu mencerdaskan.
Kemudian kelompok 7 ini kan ada banyak itu. Saya katakan tadi bahwa kalau ada aturan di bawah undang-undang dasar bertentangan dengan undang-undang dasar ya, misalnya undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar, maka itu di constitutional review oleh Mahkamah Konstitusi. Ada sudah banyak itu. Sudah banyak itu aturan yang di judicial review yang dibatalkan pasal per pasal atau dibatalkan secara keseluruhan. Nah, silakan Anda temukan hal itu. Aturan-aturan apa yang selama ini sudah dibatalkan? Kenapa dibatalkan? Apanya yang dibatalkan? Kalau tidak dibatalkan, kira-kira apa dampaknya? Nah, itu nanti. Silakan Anda cari tahu itu dengan baik. Buat dalam bentuk makalah, PPT, lalu kemudian Anda buat video presentasi. Semua harus presentasi, karena itulah yang diberi penilaian. Oke, baik adik-adik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.